Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Antrin Tani Srina Hastri, Torek Amarul Asbah, Septiani Nurul Hikmawati, Zatul Kahfi Salim, dan Tiaraning Pitaloka Dewi akan mempresentasikan mengenai materi spektrometri serapan atom atau SSA. Spektrometri merupakan suatu metode analisis kuantitatif yang pengukurannya berdasarkan banyaknya radiasi yang dihasilkan atau yang diserap oleh spesies atom atau molekul analit. Salah satu bagian dari spektrometri ialah spektrometri serapan atom atau SSA. Merupakan metode analisis unsur secara kuantitatif yang pengukurannya berdasarkan penyerapan cahaya dengan panjang gelombang tertentu oleh atom logam dalam keadaan bebas. Prinsip kerja atau cara kerja dari AAS. Pada dasarnya, prinsip kerjanya pada proses pemecahan molekul menjadi atom menggunakan api atau listrik. Atom-atom dalam keadaan dasar ini dapat menyerap cahaya yang dipancarkan oleh sumber cahaya. Pada tahap ini dan atom-atom tersebut akan tereksitasi. Cahayanya yang tidak ikut terserap oleh atom ditransmisikan dan dipancarkan oleh detektor dan kemudian berubah menjadi sinyal yang terukur. Panjang gelombang cahaya tergantung pada susunan elektron atom. Intensitas tergantung pada jumlah atom dan keadaan dasar atau ground state. Selanjutnya kita masuk ke cara kerja. Berdasarkan atas penguapan larutan sampel, kemudian logam yang tergantung di dalamnya diubah menjadi atom bebas. Atom tersebut akan mengabsorpsi radiasi dari sumber cahaya yang dipancarkan oleh lampu katoda yang mengandung unsur yang akan ditentukan. Banyaknya penyerapan radiasi kemudian diukur pada panjang gelombang tertentu menurut jenis logamnya. SSA memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, yang pertama, kecepatan analisisnya dapat digunakan untuk menentukan konsentrasi semua unsur pada konsentrasi runut dan sebelum pengukuran tidak perlu memisahkan unsur yang ditentukan. Yang kedua, dapat menganalisis konsentrasi logam berat dalam sampel akurat karena konsentrasi yang terbaca pada alat SSA berdasarkan banyaknya sinar yang diserap yang berbanding lurus dengan kadar zat. Yang ketiga, menganalisis sampel-sampel pada kadar rendah. Sedangkan pada metode lain seperti volumetrik hanya dapat menganalisis pada kadar yang tinggi. Pada kekurangannya, yang pertama, kurang sensitif untuk sampel bukan logam dan adanya gangguan-gangguan seperti gangguan yang berasal dari matriks sampel yang mana dapat mempengaruhi banyaknya sampel yang mencapai nyala. Yang kedua, gangguan kimia yang dapat mempengaruhi jumlah banyaknya atom yang terjadi dalam nyata. Yang tiga, gangguan oleh serapan yang diserapkan oleh serapan atom yang dianalisis. Yang keempat, gangguan oleh penyerapan non-atomik atau non-atomic absorption. Kekurangan selanjutnya yaitu sampel yang dianalisis harus dalam suasana asam, sehingga semua sampel yang akan dianalisis harus dibuat dengan suasana asam dengan pH antara 2 sampai 3. Dan kekurangan selanjutnya yaitu biaya operasional yang lebih tinggi dan harga peralatan yang mahal. Sekian untuk materi yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.